Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindir Malasari dari kelompok 8. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pria. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya, Sindir Malasari. Lalu ada Ariasti Agustin dan Nur Kolbi Marlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariasti Agustin dari kelas D3 reguler 2 tingkat 1 dengan nomor NIM 21154010079, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, yaitu sistem reproduksi pria. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Simak penjelasan saya berikut ini untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada pria. Organ-organ reproduksi pria terdiri dari organ bagian luar dan dalam. Organ bagian luar ada penis, skrotum, dan sedangkan organ bagian dalam ada epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretralis, dan uretra. Ini adalah gambar dari sistem reproduksi pria bagian luar. Di sini ada penis dan di sini ada skrotum. Ini gambarnya bisa dilihat seperti ini. Baiklah, selanjutnya ini ada gambar animasi dari sistem reproduksi pria bagian dalam, yaitu ada testis, ada uretra, ada vas deferens, prostat, dan vesicula seminalis. Selanjutnya ada tubulus seminiferus, epididymis di sini. Selanjutnya kita bahas secara lebih terperinci organ bagian luar sistem reproduksi pria. Organ bagian luar yang pertama ialah penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum seperti ini. Ini penis. Ada di dalam pembungkus disebut tunica vaginalis yang dibentuk oleh peritoneum. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididymis veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum rata-rata adalah beberapa Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tubuh normal. Skrotum kiri tergantung lebih rendah daripada skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya panas, orang tua, dan keadaan lemah skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin, skrotum pada orang muda akan memendek dan berkerut. Selanjutnya yaitu ada lapisan skrotum. Yang pertama ada kulit, yaitu warna kecoklatan, tipis, mempunyai velika. Terdapat folikel sabacea yang dikelilingi oleh rambut keriting di mana akarnya terlihat melalui kulit. Kemudian tunica dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunica dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian skrotum. Kemudian bagian ujung penis disebut juga dengan gland penis. Bagian tengah disebut dengan cosphrus penis dan pangkalnya disebut dengan radik penis. Gland penis tertutup oleh cosphrus penis. Kulit penutup ini disebut juga dengan preputium. Ereksi otot dipengaruhi oleh beberapa otot. Ada musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini yang menyebabkan erektil atau ketegangan pada waktu saat koitus atau persetubuhan. Sedangkan musculus bulba cavernosus untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai 3 buah corpus cavernosa atau disebut juga dengan alat pengeras zakar, yaitu 2 buah corpus cavernosus uretra terletak di sebelah punggung atas dari penis, sedangkan 1 corpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Organ bagian luar yang kedua ialah skrotum. Bagian depan skrotum ialah penis, sedangkan bagian belakangnya anus, dan disinilah letak skrotum.
Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunica vaginalis yang dibentuk oleh peritoneum. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalam terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididymis veniculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum rata-rata adalah beberapa Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tubuh normal. Skrotum kiri tergantung lebih rendah daripada skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya panas, orang tua, dan keadaan lemah skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin, skrotum pada orang muda akan memendek dan berkerut. Selanjutnya yaitu ada lapisan skrotum. Yang pertama ada kulit, yaitu warna kecoklatan, tipis, mempunyai filika. Terdapat folikel sabacea yang dikelilingi oleh rambut keriting di mana akarnya terlihat melalui kulit. Kemudian tunika dartos berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunika dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi dua ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian skrotum. Di sini ada kepala anak buah zakar, ini di sini tepatnya. Kemudian ada pipa mani atau ductus deferens di sini. Kemudian ada badan anak buah zakar di sini letaknya. Kemudian ada ekor anak buah zakar. Ada ductus efferens. Ini di sini ductus efferens. Kemudian ada septum. Ada septum di sini. Kemudian ada testis. Kemudian ada lobulus. Selanjutnya ada testis. Testis terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen, terdapat di dalam skrotum digantung oleh veniculus spermaticus. Yang kedua, suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Fungsi testis tersendiri adalah membentuk gamet-gamet baru, yaitu spermatozoa, dilakukan di tubulus seminiferus. Yang kedua, menghasilkan hormon testosteron, dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis. Sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Ini adalah gambar dari testis. Selanjutnya ada ductus ejaculatori. Ductus ejaculatorius berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesikula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis basis glandula prostata berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus berakhir ke dalam pinggir urticulus. Ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesikula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Berikut adalah gambar dari ductus ejaculatorius. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm, yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Kedua, dalam epididymis, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagella mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductus. Fungsi dari epididymis adalah sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Yang kedua, semen terdiri dari sekret epididymis, vesika, dan prostat serta mengandung spermatozoa
yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Berikut adalah gambar dari epididymis. Epididymis terdiri atas yang pertama, kaput epididymis berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dari testis. Yang kedua, kaput epididymis atau badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Ketiga, cauda epididymis atau ekor. Disebut juga globulus minor ditutupi oleh membran serosa berhubungan dengan ductus deferens. Yang keempat, ekstremitas superior atau bagian yang besar. Yang kelima, ekstremitas inferior atau seperti titik. Selanjutnya ada ductus ejaculatori. Ductus ejaculatorius berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis basis glandula prostata berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus berakhir ke dalam pinggir urticulus. Ductus ejaculatorius menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Berikut adalah gambar dari ductus ejaculatorius. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantung kemih dan rektum. Berbentuk piramid sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia recto-vesicalis. Panjang vesicula seminalis sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Vesicula seminalis bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang disebut semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Berikut adalah gambar dari vesicula seminalis. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Selama emisi simpal simpai kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens, sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah bagian terbesar semen. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilisasi ovum, karena cairan-cairan vas deferens relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma, dan sebagai akibatnya menghambat fertilisasi sperma. Berikut adalah gambar dari kelenjar prostat. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Berikut adalah contoh dari gambar uretra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, Desi Nirmalasari.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon testosteron. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial leading yang terletak di antara tubulus seminiferous. Setelah pubertas, sel interstitial banyak menghasilkan hormon testosteron setelah disekresi testis. Sebagian besar testosteron berkaitan longgar dengan protein plasma yang beredar dalam darah. Fungsi testosteron: meningkatkan kematangan sperma, memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder, contohnya perkembangan organ reproduksi, perkembangan laring, dan pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh. Hormon gonadotropin. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Sekresi testosteron selama kehidupan fetus penting untuk meningkatkan pembentukan organ seks pria. Perubahan spermatogenesis menjadi spermatosit terjadi dalam tubulus seminiferous dan dirangsang oleh FSH atau follicle stimulating hormone. Namun, FSH tidak dapat menyelesaikan pembentukan spermatozoa, karena itu testosteron diskresi secara serentak oleh sel interstisial yang berdifusi menuju tubulus seminiferous untuk proses pematangan akhir spermatozoa. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel yang memungkinkan spermatogenesis menyekresi protein pengkat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferous untuk pematangan sperma. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan spermatozoa di tubulus seminiferous. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pada fase awal, spermatogenesis dan spermatogonium bersifat diploid atau 2N atau mengandung 23 pasang kromosom. Secara mitosis, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer atau 2N. Kemudian spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis atau biasa dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid atau N sama dengan 23 kromosom. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid menjadi sperma matang yang bersifat haploid atau N. Setelah matang, sperma menuju saluran epidimis. Semua proses ini terjadi selama lebih atau kurang dari 17 hari. Energi yang digunakan untuk melakukan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria melalui memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih usia 15 tahun. Dan pembagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam setelah ditempatkan di dalam vagina sang wanita. Rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 mili dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasikan adalah 4 sampai 100 juta per mili. Struktur spermatozoa. Spermatozoa masak terdiri dari kepala atau caput, sel berinti tebal dengan sedikit stip plasma. Mengandung inti nukleus dengan kromosom dan bahan genetiknya. Pada bagian membran permukaan di ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian leher rahim atau serviks menghubungkan kepala dengan badan atau biasa disebut dengan korpus banyak mengandung mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk penggerakan sperma. Ekor atau cauda berfungsi untuk mendorong spermatozoa ke vas deferens dan ductus ejaculatoris. Penjelasan ini bersumber dari Guiton 2011, buku ajar fisiologi kedokteran Jakarta EGC. Pierce C. Evelyn 2009, anatomi dan fisiologi untuk para medis, Jakarta Gramedia Pustaka. Saifuddin 2010, Atlas Anatomi Tubuh Manusia, Jakarta Salemba Medica. Setinai Nisaul 2013, Kesehatan Reproduksi untuk SMK Kesehatan Jakarta GC. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.